Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita, keluarga kita, dan semua kita sayangi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan keharusan untuk kebaikan, berikan rezeki yang banyak, hal berkah untuk bekal ibadah dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk kali ini saya akan membahas mengapa bimbingan dan konseling dibutuhkan atau diperlukan di sekolah. Untuk sejarah bimbingan dan konseling sudah pernah saya bahas. Jika kalian ingin mengetahuinya, bisa cek di video saya yang lain. Oke, kita mulai pembahasan. Latar belakang dibutuhkannya atau diperlukannya bimbingan dan konseling di sekolah. Ada beberapa latar belakang. Yang pertama, tiap individu mempunyai kebutuhan. Bahwa tiap individu mempunyai berbagai kebutuhan, di antaranya kebutuhan untuk sukses, kebutuhan memperoleh rasa aman, kebutuhan untuk diterima dalam kelompok, dan sebagainya. Adapun untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terkadang mengalami masalah atau adanya hambatan. Maka, dibutuhkan atau perlu pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu memecahkan masalah atau membantu bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. 2. Tiap individu mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut bisa karena faktor pembawaan maupun lingkungan. Perbedaan tersebut antara lain dalam perbedaan minat, bakat, kecerdasan, prestasi, cita-cita, dan sebagainya. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling dapat membantu siswa dalam menyesuaikan secara spesifik untuk mencapai perkembangan yang optimal dalam pendidikannya. 3. Tiap individu mempunyai dorongan dan sifat untuk berkembang. Tiap individu mempunyai dorongan yang kuat untuk berkembang menjadi matang, produktif, dan dapat berdiri sendiri. Perkembangan menuju kematangan ini akan meliputi kematangan fisik, kejiwaan, dan sosialnya. Namun, proses perkembangan terkadang tidaklah lancar dan mengalami hambatan, bahkan dapat pula terjadi penyimpangan dalam perkembangan. Sehingga, dipandang sebagai proses perkembangan yang tidak wajar, maka menimbulkan tingkah laku yang berkelainan, salah penyesuaian. Oleh karena itu, dibutuhkan atau diperlukan bimbingan dan konseling. 4. Tiap individu mempunyai masalah. Bahwa besarnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan kehidupan manusia dan lingkungannya makin banyak tuntutan dan makin rumit. Keadaan ini mengakibatkan mudahnya individu mengalami berbagai tekanan dan masalah hidup, sehingga tidak jarang masalah tersebut cukup serius. Maka anak didik sebagai individu tidak lepas dari pengaruh lingkungan hidupnya, sehingga mempengaruhi terhadap sikap dan tingkah lakunya, termasuk juga terhadap kegiatan belajarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan atau diperlukannya bimbingan dan konseling. 5. Latar belakang sosiokultural. Bahwa pendidikan yang diberikan di sekolah belum cukup memadai dalam menyiapkan anak didik untuk terjun ke masyarakat. Maka bimbingan dan konseling akan sangat penting, artinya untuk anak didik di sekolah agar mampu menghadapi kenyataan serta memecahkan masalah yang mungkin timbul di masyarakat atau untuk mempersiapkan anak didik terjun di masyarakat dan tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya. 6. Masalah penyesuaian diri. Bahwa proses penyesuaian diri yaitu apabila individu mampu memahami dan menerima keadaan dirinya, baik kelebihan maupun kekurangannya, sehingga dapat mencapai keseimbangan pribadi. Penyesuaian diri sering pula diartikan hubungan dengan tuntutan sosiokultural, baik penyesuaian diri dengan orang lain maupun terhadap lingkungan. Namun, proses penyesuaian diri tidak selalu dapat berlangsung secara efektif. Kadang mengalami hambatan, kecanggungan, atau salah dalam penyesuaian sehingga bisa timbul konflik batin, tidak tenang, tidak puas terhadap dirinya, dan hal ini dapat menimbulkan tingkah laku yang apatis atau pasif,
terlalu ragu, dan lain-lain, sehingga diperlukan atau dibutuhkannya bimbingan dan konseling. 7. Proses belajar mengajar. Bahwa dalam proses belajar mengajar sering timbul berbagai masalah, antara lain anak didik atau siswa mengalami kesulitan belajar sehingga harus mengetahui bagaimana cara mendiagnosis anak didik tersebut dan dapat memperlakukannya secara lebih tepat. Bagaimana mengembangkan bakat dan minat anak didik sesuai keunikannya, memilih jurusan yang tepat sesuai dengan bakat dan kemampuannya, bagaimana cara motivasi belajar, bagaimana menimbulkan kebiasaan belajar yang teratur, dan sebagainya. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling di sekolah dibutuhkan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan anak didik dapat berprestasi secara optimal. 8. Perkembangan pendidikan. Bahwa pendidikan dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan dan berkembang sesuai dengan dinamika dan tuntutan perkembangan masyarakat. Perubahan yang dimaksud antara lain mengenai sistem pendidikan, program kurikulum, strategi belajar mengajar, sarana dan prasarana pendidikan, sumber-sumber pengajaran, dan aspek-aspek yang berkaitan. Perubahan dan perkembangan ini akan berpengaruh terhadap anak didik, baik dalam bidang akademis, sosial, maupun pribadinya, sehingga perlu peranan bimbingan konseling agar anak didik bisa menyelesaikan diri dalam proses belajar, agar dapat mencapai kesuksesan belajar. 9. Guru dan peranannya. Bahwa sesuai dengan tugasnya, guru mempunyai beberapa peran, yaitu guru sebagai mediator kebudayaan, media belajar, pembimbing, mediator antar sekolah dan masyarakat, penegak disiplin, sebagai administrator dan pengelola kelas, serta sebagai suatu profesi. Karena guru juga berperan sebagai pembimbing, maka tiap peran guru memerlukan unsur bimbingan di dalamnya. Maka pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan yang harus ada, baik dilakukan secara khusus oleh konselor sekolah maupun guru, karena guru tidak hanya sekedar mengajar. Cukup di sini pembahasan mengapa bimbingan konseling dibutuhkan atau diperlukan di sekolah. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu untuk membuka channel ini, yang sudah tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya lain dengan materi-materi yang berbeda. Tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun, semangat! Sampai jumpa lagi.